Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu studi kasus mengenai infeksi menular seksual gonorrhea. Kami beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Zeni Susilandari, Anissa Dwi Lastuti, Fatimah Kamal, Ika Nur Azizah, Novindi Megaliani, Hilda Fathatul Khalimah, dan Ardiana Intan Kurniati. Nah, sebelum kita ke kasusnya nih, kita harus tahu dulu gonorrhea itu apa. Gonorrhea merupakan suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, bakteri ini tuh menginfeksi lapisan dalam dari tubuh manusia, yaitu meliputi uretra, serviks, tenggorokan, rektum, dan mata. Nah, bakteri Neisseria gonorrhoeae itu merupakan suatu bakteri gram negatif yang non-motil. Dia tidak bisa membentuk spora dan berkembang berkoloni membentuk diplococcus ataupun tunggal monococcus. Kasus Tuan H, 24 tahun, suku Jawa, belum menikah. Penderita datang ke Poliklinik Kulit Kelamin RSUD Permata dan didiagnosis uretritis gonorrhea complicata. Pasien datang dengan keluhan keluar nanah dari kemaluan tanpa disertai rasa gatal sejak 4 hari yang lalu. Pasien juga mengeluh nyeri saat kencing dan anyang-anyangan. Tidak didapatkan kencing berwarna merah, nanah berwarna keputihan. Riwayat melakukan hubungan seksual yang diduga sebagai penyebab keluhan dilakukan 5 hari yang lalu dengan teman wanitanya tanpa menggunakan kondom. Terdapat benjolan pada ujung kemaluan, tidak ada keluhan nyeri pada kemaluan. Pasien mengeluh kelenjaran pada selangkangan sejak 2 hari yang lalu. Pasien tidak merasakan demam. Sejak melakukan hubungan seksual 5 hari yang lalu, pasien tidak melakukan hubungan seksual lagi. Pasien tidak mengeluhkan rasa sakit pada perut bagian bawah setelah mengalami gejala tersebut. Pasien tidak pernah melakukan pengobatan apapun. Selanjutnya, subjektif. Nama Tuan H, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, berat badan 40 kg, tinggi badan 168 cm, riwayat penyakit tidak ada, riwayat obat tidak ada, keluhan penis sakit saat kencing dan disertai keluar nanah. Selanjutnya, objektif. Pertama, ada pemeriksaan fisik, tekanan darah 110/80 mmHg, RR 22 kali per menit, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, kesadaran kompos mentis. Selanjutnya, hasil pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan gram diperoleh PMN lebih dari 5/8 pandang besar. Yang kedua, terdapat kuman diplococcus gram negatif intraselular PMN. Selanjutnya ada asesmen. Diagnosisnya yaitu uretritis gonorrhea complicata. Problem medis pasien yaitu keluar nanah berwarna keputihan dari kemaluan tanpa disertai rasa gatal. Untuk terapinya belum pernah melakukan terapi apapun. Untuk planning, tujuan terapinya menyembuhkan penyakit yang terjadi serta mencegah komplikasi yang ditimbulkan. Untuk terapi non-farmakologinya, 1. Usahakan alat vital selalu dalam keadaan kering. 2. Bawalah tisu sekali pakai kemana saja. Yang ketiga, cuci pakaian dalam secara terpisah dan rendam dengan air panas sebelumnya. Yang keempat, perbanyak minum air putih hangat. Yang kelima, obat harus dihabiskan sesuai aturan minumnya. Yang keenam, gunakan kondom dengan benar jika berhubungan seks. Yang ketujuh, jangan ganti-ganti pasangan seks. Yang kedelapan, batasi kontak seksual dengan pasangan yang tidak terinfeksi. Yang kesembilan, cegah dengan melakukan vaksin HPV sebelum berusia 26 tahun. Yang terakhir, bila Anda merasakan terinfeksi, hindari kontak seksual dan periksakan ke dokter. Obat pilihan untuk terapi gonorrhea yang pertama yaitu antibiotik golongan quinolone. Zat aktifnya levofloxacin. Mekanisme kerja menghambat kerja enzim DNA girase pada kuman dan bersifat bakterisidal. Yang kedua, antibiotik golongan aminoglikosida. Zat aktifnya kanamisin.
Mekanisme kerja menghentikan produksi protein yang dibutuhkan bakteri untuk bertahan hidup. Yang ketiga, ada antibiotik golongan cefalosporin zat aktifnya ceftriaxone, cefixime, cetriazone. Mekanismenya untuk membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Yang keempat, ada antibiotik golongan fluoroquinolone. Zat aktifnya ada ciprofloxacin. Mekanismenya menghambat kerja enzim DNA girase pada kuman dan bersifat bakterisidal. Hasil obat terpilih untuk gonore yaitu cefixime. Zat aktifnya cefixime, indikasi uretritis gonore complicata, sediaan kapsul 200 mg, dosis dewasa 200-400 mg, harga Rp26.700-136.200. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Yang pertama yaitu monitoring kepatuhan pasien dalam minum obat, monitoring kekambuhan dan resolusi gejala dan tanda, serta menyingkirkan kemungkinan infeksi ulang dan memastikan pasangan telah diberitahukan mengenai infeksi gonore yang dialami oleh pasien. Untuk KIE-nya, yaitu komunikasi informasi edukasinya, yang pertama adalah si pasien ini berobat dan mengajak pasien seksnya selama 60 hari sebelum timbul gejala. Yang kedua, dianjurkan untuk tidak berhubungan seksual sampai dia sembuh total seperti itu. Dan jika melakukan hubungan seks, dia menggunakan kondom dan tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau berganti-ganti pasangan atau free sex. Itu emang dilarang oleh agama dan juga nggak baik untuk kesehatan. Terus pemberian KIE, komunikasi informasi dan edukasi tentang bahaya penyakit ini dan juga mencegah terjadinya infeksi ulang atau penularan lebih lanjut seperti bahaya terkena HIV. Deskripsi obat cefixime 200 mg diminum 2 kali sehari, dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan, dapat diberikan bersamaan makanan untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan. Untuk mekanisme kerja cefixime, menghambat perkembangbiakan bakteri tetapi tidak dengan virus. Efek samping dari obat itu biasanya muncul tetapi akan hilang dengan sendirinya setelah tubuh itu mampu menyesuaikan diri dengan obat tersebut. Nah, beberapa efek sampingnya itu diantaranya ada sakit kepala, pusing, gangguan pencernaan, diare, sakit perut, dan mual. Nah, sedangkan untuk interaksi cefixime sendiri dengan obat lain itu tuh ada 3. Nah, yang pertama, cefixime itu dapat berinteraksi dengan antikoagulan di mana dapat menimbulkan pendarahan. Yang kedua, cefixime dapat berinteraksi dengan probenecid dan nifedipine di mana dapat menimbulkan efek samping dari obat cefixime itu sendiri. Yang ketiga, carbamazepine yaitu dapat meningkatkan efek samping obat carbamazepine. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.